Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Adinda Rosa Channel. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan teori psikologi sastra. Apa itu psikologi sastra? Psikologi sastra adalah cabang ilmu sastra yang digunakan untuk mendekati atau mengkaji suatu karya sastra dari sudut pandang psikologi. Nah, di sini kita akan membedah novel 9 dari Nadira. 9 dari Nadira merupakan karya fiksi terbaru Leila S. Chudori. Buku ini terdiri dari 9 cerita pendek dengan tema kehilangan yang kuat dan karakter Nadira sebagai pemersatunya. Cerita-cerita pendek ini tersebut ditulis dengan rentang waktu yang lama dan banyak di antaranya yang bisa berdiri sendiri. Menyimak 9 dari Nadira, pembaca akan mendapat suguhan kompleksitas tema dan karakter, dunia reportase, tradisi, cinta, harga diri, dan masih banyak lagi bercampur dengan efektif tanpa membuatnya jatuh ke dalam formula sinetron. Konflik batin yang dialami tokoh dalam novel 9 dari Nadira. Aspek psikologi sastra dalam novel 9 dari Nadira akan diteliti psikologi dari tokoh-tokoh dalam cerita tersebut dengan menganalisis perwatakan yang digambarkan. Analisis ini dilakukan dengan teori kepribadian yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dalam teori psikoanalisis, yaitu ego, ID, dan superego. Aspek struktur kepribadian melalui the ID, the ego, dan superego dalam novel 9 dari Nadira terdapat 12 konflik batin sebagai berikut. Yang pertama, kematian sang ibu yang menjadi pukulan besar bagi Nadira. Kematian sang ibu yang menjadi pukulan besar bagi Nadira. Dalam hal ini, ID dalam diri Nadira mengatakan bahwa Nadira belum siap ditinggalkan pergi oleh ibunya untuk selamanya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ibunya telah memilih mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Ego di dalam diri Nadira mencoba merealisasikan ID tersebut dengan tindakan mencoba mengikhlaskan kepergian ibunya dan berusaha mencari bunga saruni putih kesukaan sang ibu untuk pemakamannya. Superego di dalam diri Nadira menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Nadira sudah benar, karena Nadira menganggap bahwa ibunya akan suka bila dalam pemakamannya menggunakan bunga seruni putih. Dengan menerima dengan ikhlas kepergian ibunya, Nadira yakin ibunya akan bahagia di alam sana. Superego telah memutuskan bahwa tindakan yang diambil oleh Nadira sudah benar sehingga mampu mendorong ID dan ego untuk merealisasikan kebenaran tersebut agar dapat mencapai tujuannya, yaitu membuat ibunya bahagia untuk yang terakhir kalinya. Rasa bersalah Nina kepada ibunya. ID dalam diri Nina mengatakan bahwa dia malu dan takut mengakui kesalahan yang dilakukannya kepada ibunya. Ego dalam diri Nina mencoba menyembunyikan kesalahan yang pernah dia perbuat dari ibunya. Superego dalam dirinya mengatakan bahwa tindakan itu salah. Seharusnya dia meminta maaf kepada ibunya dan mengatakan kebenarannya agar Nina tidak mempunyai beban atau rasa bersalah dalam hidupnya. Nina merasa selalu bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap kedua adiknya. ID dalam diri Nina mengatakan bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kedua adiknya karena dia anak sulung. Ego dalam diri Nina mencoba mengambil alih semua yang dilakukan kedua adiknya. Bahkan pada saat adiknya berbuat salah, dia mencoba menjadi kakak yang baik untuk adik-adiknya. Superego dalam diri Nina mengatakan bahwa tindakan itu benar sehingga mampu mendorong ID dan ego untuk merealisasikan kebenaran tersebut agar dapat mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan pengakuan dari orang tuanya bahwa dia sudah mampu terlibat dalam mengurus adik-adiknya. Penolakan Nadira terhadap air susu Kemala. ID di dalam diri Kemala mengatakan bahwa dia ingin sekali menyusui Nadira dalam keadaan apapun. Akan tetapi Nadira menolak air susu Kemala. Hal itu membuat Kemala sangat khawatir. Ego dalam diri Kemala mencoba merealisasikan dengan menggendong Nadira dan menyandarkan kepalanya yang bundar dan bagus yang diselimuti rambut hitam tebal itu ke pundak Kemala hingga Nadira tertidur.
Superego dalam diri Kamala mengatakan bahwa tindakan tersebut sudah benar. Dengan cara menggendong Nadira, itu berarti bahwa Kamala menunjukkan kasih sayang kepada Nadira dan bisa mengurangi rasa khawatir Kamala karena Nadira tidak mau minum air susunya. Kekecewaan orang tuanya Bramantio. ID dalam diri kedua orang tua Bramantio mengatakan bahwa kedua orang tua Bramantio sangat kecewa dengan tindakan Bramantio yang menikah sebelum menyelesaikan kuliahnya. Ego dalam diri kedua orang tua Bramantio mencoba menerima keputusan yang diambil Bramantio, yaitu menerima pernikahan Bramantio dengan Kamala. Superego dalam diri kedua orang tua mengatakan bahwa tindakan itu benar atau salah. Seharusnya Bramantio menyelesaikan kuliahnya dulu baru menikah, bukan menikah sambil kuliah. Dari penjelasan video ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, konflik batin yang dialami oleh tokoh di dalam novel 9 dari Nadira didasarkan pada teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud yang diperoleh gambaran tentang struktur kepribadian tokoh, yaitu ID, ego, dan superego. Kedua, novel 9 dari Nadira mengandung 16 nilai karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerjasama, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, dan juga cinta tanah air, menghargai prestasi, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ketiga, novel 9 dari Nadira karya Leila S. Chudori relevan atau dapat dijadikan bahan ajar kepada pembelajaran sastra. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat lebih meresapi, menghayati, dan menikmati karya sastra. Oke, itu aja penjelasan dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.